mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, orang-orang tua kita yang kita istimewakan, Bapak pengurus bersama jamaah yang kita hormati, kita senantiasa mendahulukan puji syukur kita kepada Allah dari yang lain. Bangun tidur kita baca alhamdulillah. Siap makan alhamdulillah. Jadi semua kebaikan, semua doa harapan terkumpul pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillah rabbil alamin. Jadi puncak doa mereka adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apalagi alhamdulillah kita sampai kepada Ramadan yang ke-24. Alhamdulillah. Tak terasa Bapak Ibu lah 24 hari kita tidak makan siang, tidak minum pagi. Alhamdulillah. Biasanya lontong nampak Bapak Ibu sekilo-kilo. Ini alhamdulillah lah 24 hari kita sabar. Kita kuat. Apalagi Ustadz lari berbana ke Bapak Ibu, lari du berat, lamunan ndak bersobok. Jadwal pertama pagi dulu 1 Ramadan. Baru ke 24. Dia ndak sabar sa WA lo Jumat petang, jadwal Ustadz alule minggu besok aja. Petang di Jannatul Ma'wa, tadi malam di Darul Huda, baru subuh sampai kemari. Sehari semalam dalam perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, judul tausiah kita pagi ini tentu ada anak-anak kita yang setia mencatatnya. Ini jadi amal soleh, karena catatan itulah salah satu yang ditimbang nanti di hadapan Allah Ta'ala. Judulnya adalah Ikatan Takwa. Ikatan Takwa. Kalau yang populer Ikatan Cinta. Sekarang Ikatan Takwa. Ikatan Cinta kau 2 kali diputar Ramadan, malam juga siang, agar betul-betul ditonton. Kita bukan ikatan cinta, tapi ikatan takwa kita kepada Allah. Karena ketakwaan itu begitu lengkap disebut oleh Pak Imam, dibaca ayat kedua tadi, Al-Baqarah 177. Begitu lengkap dimensinya di situ. Berbagai mutiara amal-amal soleh dengan iman dan moralitas akhlak pada puncaknya, itu bisa dia kokoh kuat, kita ikat, kita rajut dengan baik. Kalau tidak nanti ketahuan akan hilang, akan pergi begitu saja seiring kepergian Ramadan yang berlalu tanpa bisa kita hentikan. Ya, kan sudah banyak pengurus yang kehilangan jamaah nih. Penguruslah semangat, jamaah lah hilang sih. Atau ustadz yang kehilangan jamaah. Kemarin yang lalu ustadz di belakang PA Andalas Plaza itu dekat SPR. Rupa di Plaza Andalas tuh macet lewat. Walau mau kajak-kajak. Pasti gua masaji digogang dari PA tuh langang selangang-langangnya. Rasul Khadijah pui jemaah ke PA kok. Tapi begitulah Bapak Ibu kondisinya kita. Kata Buya Hamka, benar prediksi beliau. Kalau melihat orang Islam, lihatlah saat hari raya. Hari-hari Karayo itu kedua sedoa, itu orang Islam. Ya.
Kalau lihat orang beriman, lihatlah ke masjid-masjid. Jadi konan usah lihat-lihat ke orang beriman. Alhamdulillah. Kalau nalun terlihat, minta maaf. Mungkin di belakang Ustaz. Atau tidak sampai mata Ustaz. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bagaimana mengikat ketakwaan kita kepada Allah agar terhormati, agar terajut dengan baik sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Yang pertama adalah hendaklah kita selalu bersama orang yang benar. Bersama orang yang benar. Benar bicaranya, benar prinsip hidupnya, benar perilakunya, benar akhlak dan tidak tanduknya. Baru ketakwaan itu terajut kuat. Ini Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi ketakwaan yang sudah kita miliki harus kita iringi wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita bertakwa, carilah lingkungan yang benar, kawan yang benar, kerja yang benar, prinsip berpikir, bertindak tanduk yang bersama orang benar. Tapi sudah diperbaiki diri, sudah bertakwa, tapi bercampur juga dengan ketidakbenaran. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara kita sudah baik, dicampur dengan yang batil, akan hancur kebaikan oleh kebatilan. Kuman virus ketek-ketek tidak nampak tapi menyakitkan bagi tubuh yang kasar ini. Ya, virus Covid tidak nampak doh. Setengah orang dunia bertutup mulut pakai garito dia. Belum pernah tertangkap sampai kini ya. Ya. Kenapa? Karena sedikit saja kita tidak benar bercampur dengan kebatilan, yang rusak adalah ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah mengingatkan begitu. Siapa teman sejati beliau? Abu Bakar. Kenapa dia as-siddiq? Benar. Berminggu-minggu beliau berdua menghalangi perjalanan menakutkan Mekah Madinah waktu hijrah. Bersembunyi 3 malam di Gua Sur. Siapa yang menemani? Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian ketika beliau sakit, siapa yang beliau minta jadi imam pengganti? Abu Bakar Siddiq. Sehingga kalau tidak nampak Nabi, dilihat dulu oleh sahabat Abu Bakar. Selagi ada Abu Bakar, sahabat tidak berani. Karena ini orang yang paling benar di antara sahabat Nabi. Pernah satu kali Nabi berhalangan, Abu Bakar belum nampak, maka kamu kok Umar. Nampak dari jauh Abu Bakar, suruh Umar. Kenapa Umar tidak jadi maju? Tuh di belakang Abu Bakar baru datang. Begitu menghormati orang benar. Ya, Ibu. Iko kan melucu-lucu aja kadang-kadang. Ya. Kemudian bahkan ketika Badar akan datang, Nabi tawarkan, siapa nih yang akan bersiap-siap untuk Badar menghadapi para pemimpin Quraisy yang sudah hadir ke perang Badar. Abu Bakar pertama tampil, siap ya Rasul. Ini 4.000 dirham saya bawa dari Mekah untuk Badar semua. Yang lebih dahsyat lagi ketika Rasul wafat, Abu Bakar Siddiq melihat jenazah Rasulullah sambil menangis. Rupanya orang sudah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah mencari pengganti Nabi. Hampir bertengkar Ansor Muhajirin. Kata orang Ansor, kami yang berhak lagi memimpin. Kami punya negeri ini. Kami yang membela Islam. Kami yang menolong kaum muslimin dari Mekah. Kata orang Muhajirin, kami yang membawa cahaya hidayah ke sini. Kami yang memboyong Rasulullah ke sini. Tanpa Rasulullah, tanpa kami, Madinah gelap gelita. Anda bermusuhan lebih 1 abad. Kami yang mendamaikan.
Oh, hampir bertempur. Diberitahulah oleh orang Abu Bakar. Abu Bakar, cepatlah ke Sakifah Bani Sa'idah. Ini Rasulullah masih terbaring. Ada apa? Kata Abu Bakar. Sangat genting situasinya. Nah, datanglah Abu Bakar ke sana. Ada apa sahabat-sahabatku semua? Orang-orang soleh Ansor Muhajirin. Kami ya Abu Bakar mencari pengganti Rasulullah. Karena tidak ada pemimpin ibarat ayam kehilangan induk atau induk kehilangan anak. Dialah umat Islam Indonesia hampir-hampir ibarat ayam kehilangan induk, siapa yang diikuti, siapa yang dijadikan imam. Ya, Allah. Waktu itu bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar masalah ini? Kata Abu Bakar, singkat saja, sahabat-sahabatku semua Ansor Muhajirin, saya mendengar Nabi bersabda. Mereka terdiam semuanya. Apa sabda Nabi wahai Abu Bakar? Al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpinan umat ini didahulukan suku Quraisy. Begitu kata Nabi. Mendengar kata Nabi begitu yang menyampaikan orang benar selama ini Abu Bakar, maka semuanya patuh. Kalau begitu Abu Bakar, kami patuh, kami dengar. Kalau itu kata Nabi, engkau orang benar selama ini, maka saksikanlah mulai hari ini ke depan, engkaulah menjadi pemimpin kami, khalifah pengganti Rasulullah. Itu hebatnya satu orang yang benar. Akan bisa menyirami ribuan orang-orang di sekeliling. Bapak Ibu, kebenaran-kebenaran akan hilang timbul dalam sejarah seiring gelombang kebatilan yang lebih dahsyat. Nabi Nuh 1000 tahun menegakkan kebenaran. Banyak nih tidak dapet dari nandapek nambana, ya. Istri sendiri tidak berhasil, anak sendiri gagal. Akhirnya beliau doakan bumi ini ya Allah, tenggelamkan saja. Akhirnya ditenggelamkan. Ya, Nabi Lot juga begitu, ya. Nabi Ibrahim lebih parah, surang saja menghadapi orang sekerajaan. Senegara dilawan oleh Nabi Ibrahim. Tidak ada mencari apa-apa, cuma Allah. Beliau dibakar, beliau dihina, dipenjara segala. Allah yang maha menolong. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya Namrud digiginya, lubang hidungnya ada nyamuk malaria, menggigil malaria mati. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Dan begitulah dalam sejarah penegak kebenaran belum tentu di masanya dia bahagia, malah banyak di pesakitan. Buya Hamka kan lama juga, lebih 2 tahun di penjara tanpa pengadilan, tanpa jelas salah. Tapi sejarah membuktikan orang-orang yang berperan untuk memasukkan beliau ke penjara akhirnya minta maaf dan banyak yang mengaku salah. Buya secara lahir kalah, tapi secara prinsip hidup dan kejiwaan beliau menang. Soekarno saja berpesan ketika sakit, kalau aku meninggal, tolong Buya Hamka jadi imam untuk sholat. Ya, yang dua yang lagi begitu juga. Satu orang Minang. Bahkan ketika mati tokoh Minang itu tidak diterima orang Minang, maka Buya Hamka yang menasihati, terimalah dia. Dia orang besar negeri kita. Begitulah pengaruh Buya Hamka, tetap dalam kebenaran walaupun di tengah gelombang ketidakbenaran. Dan beliau ketika jadi ketua MUI jelas-jelas dari nasihat ke anak cucu beliau. Ketika ke meninjau kita tanya, apa pesan Buya yang bisa kita ambil? Pertama, prinsip Buya ketika ketua majelis ulama diangkat. Pertama, berkantor di Al-Azhar, di masjid yang beliau bangun, tidak di Istiqlal. Yang kedua, Buya tak mau dikasih apa-apa oleh negara. Yang ketiga, kalau pendapat Buya tidak sama dengan pendapat pemimpin negara, Buya akan mundur, tidak lagi ketua majelis ulama. Itu beliau buktikan kata-kata itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan banyak waktu itu yang tidak mungkin setuju pendapat Buya. Tapi hari ini Buya Hamka dapat doktor dari Mesir, dapat doktor dari Malaysia, honoris causa. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itulah kebenaran. Memang harus kita bersamanya. Kalau ingin ketakwaan akan hadir terikat dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana merajut ketakwaan terikat di dalam diri kita?
adalah hendaklah kita berkata-kata yang benar. Kata-kata ini diingatkan betul oleh Allah ini dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bisa dilihat Bapak Ibu, surat 33 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, takwa kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Jadi yang kedua kata-kata. Ukuran benar tidak ketakwaan, konsisten atau tidak, terikat kokoh atau tidak dari kata-kata. Yang dah Bapak Ibu, orang kenal je kita kan dari kata-kata. Yang bisa kita ambil pegang dari manusia adalah kata-katanya. Kalau hatinya kita tidak tahu. Ya, kita menghukum dari yang zahir. Allah lah yang tahu yang rahasia sawahir. Nahnu nahkumu bizawahir. Wallahu yatawalla bisarair. Sehingga kata orang-orang motivator, Anda adalah apa yang Anda ucapkan. Itulah Anda. Anda adalah apa yang Anda katakan. Sebuah kata-kata Bapak Ibu beda dengan yang lain kalau sudah keluar. Bu, kalau pitih terjatuh keluar tas, bisa diambil capek. Bisa, hilangnya bisa diumumkan. Tapi kalau kata-kata yang keluar, itu payah mambiaknya balik. Hanyalah teloncek dari mulut mah. Apa nih minta maaf, ini ndak mau ya doh. Ndak relanya menangis ya tadi. Ya, kok segitunya ya, kok mode itu bana, kok lah minta maaf tadi. Teloncek saya dari begitu hebatnya pengaruh kata-kata. Jadi kebenaran ketakwaan kita yang kedua didukung dengan qaulan sadida. Kata-kata yang benar. Bapak Ibu, kata-kata ini tidak pernah hilang. Katanya, energi suara manusia ini, kita ini bicara, semakin naik ke atas, semakin kedengaran. Jadi babisi-bisik kita di bumi kok, kareh terdengar di langit. Bisi-bisik Ibu tadi. Adik malaikat terdengar, kareh suara kata nak ke bawah. Jadi berbisik pun kita di bumi, itu hebatnya tangkapan sinyal langit luar biasa. Bisik-bisik saya tengah malam, ya Allah, hati bosnya. Ya Rahman. Ya. Ikfini bihalalika ya Allah an haramik wa fi badlika ya Allah an siwak. Itulah doa kata Ustaz Was, Ustaz Adi Hidayat, doa Nabi agar kita terhindar dari keburukan. Ya Allah, tutupilah aku ya Allah yang haram dengan yang Engkau halalkan. Ya Allah, berikan aku keutamaan dan tidak lagi bergantung kepada selain-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini ada hadisnya, bacalah di antara rakaat-rakaat salat tarawih kita, diampuni dosa kita. Maka orang dulu lah pakai itu, kini enggak, ini melucu-melucu saja lah. Andaklah antara rakaat salat tarawih kita baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kepentingan kita. Jadi kata-kata yang benar, kata-kata yang berisi doa, kata-kata yang berisi kalam Allah, kata-kata amar ma'ruf nahi, tawasau bil haq, tawasau bis sabr kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga anak-anak pesantren kan diajarkan ado sumbang dua balik. Ada lo sumbang kato-kato banyak, sumbang batanyo, sumbang bata, kan bisa sumbang batanyo Bu. Menantu mintuwo kawanakan anak apa? Sana baru tiba lah langsung batanyoan. Bila kapaliak dari Padang je. Baru duduknya bila kapaliak dia bertanya. Yo kelera aku. Ya. Itu sumbang bertanya, tidak boleh kita di Minang, ya. Sumbang bertanya, ya. Yang kedua, sumbang menjawab. Sangat hebat Bapak Ibu di Minang ini sumbang dua balai itu. Kalau kita dalami luar biasa. Syarah dari qaulan
Sadida itu ya, sumbang menjawab. Nah, bagaimana sebaiknya kita menjawab itu dengan ketulusan, dengan kalimat yang tepat, ya, yang seimbang dari yang Nah ditanya, kok kawan tiga bertanya cik sih jawabnya. Lah, lun, ya, ya. Kadang kita memang bertanya, bagi ada ambu, lah, alhamdulillah. Bana, alhamdulillah. Tuale, alhamdulillah. Akibat, jawabnya itu. Ya, jadi masalah kata-kata ini sangat banyak. Ya, sumbang mencaliak. Ya, baru tiba kawan jam lah bercaliak saya tadi. Itu lah mencaliak jam saya bapak ibu tu saya dah tu leheran lah ustaz aja marah hari kok. Ya, ya, bapak ibu rahimakumullah. Jadi semoga kita dalam kata-kata yang benar. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari ketidakbenaran dalam ucapan. Apalagi kita orang tua, kita nenek mama, kita guru, kita orang-orang yang kata-kata kita menjadi tempat orang bersandar prinsip, bersandar fatwa, bersandar, ya, kata-kata itu kan bisa menjadi pegangan, ya, dan itu yang sering memotivasi hidup kita adalah dengan kehebatan kata-kata. Mungkin Bapak Ibu kita begini sampai ke Padang bertahan dengan segala kehidupan ini karena kata-kata orang tua dulu, kakek-kakek kita, nenek-nenek, guru-guru ngaji kita, kata-kata mereka selalu membius. Lihatlah film Laskar Pelangi itu. Ya, itu karena kata-kata Bu Mus terhadap anak-anak SD yang di sekolah Muhammadiyah, yang sekolahnya sudah mulai hancur, yang anaknya cuma 10, yang kehidupan susah, tidak gaji 3 bulan 4 bulan. Kenapa bisa bertahan? Ya, karena prinsip kata-kata. Ya, Pak Irfan pemimpin yayasannya bilang, Bu Mus, macam mana kita ini lagi murid 10, guru lebih minta pindah, engkau sendiri yang bertahan Bu Muslimah. Ya, bagaimana lagi ini tidak bergaji 3 bulan. Apa kata Bu Muslimah? Kita berprinsip adalah hidup memberi, Pak. Kita beri saja anak-anak ini ilmu. Yang memberi kita adalah Allah, bukan makhluknya. Akhirnya salah satu anaknya menjadi sukses. Andrea Hirata itu anak Indonesia pertama yang kuliah di universitas terkenal Prancis, Sorbonne University. Dikarangnya berbagai buku, akhirnya menjadi film. Viral lah Bu Mus ini, yang tidak dia sangka dia akan terkenal di Indonesia. Bahkan film ini di Jerman termasuk meraih penghargaan dunia. Film Indonesia yang ori adalah hasil karya anak bangsa. Begitulah Bapak Ibu, hebatnya kata-kata. Ya, semoga kita bisa juga tetap berkata dalam kebenaran. Yang ketiga, bagaimana supaya ketakwaan terikat erat adalah persiapkan amal pendukung ketakwaan. Persiapkan amal pendukung takwa. Ini Allah ingatkan di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah. Hendaknya setiap diri mempersiapkan untuk hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengkabarkan semua yang kamu kerjakan. Jadi kalau ketakwaan ingin kokoh terikat dalam diri, hendaklah persiapkan apa kira-kira yang membuat kita lebih takwa lagi, lebih taat lagi, lebih hati-hati lagi. Takwa itu berisi kehati-hatian dalam ketaatan, mandana nafsah. Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga kita mempersiapkan bagaimana ibadah yang lebih baik di masjid kita ini. Apa fasilitas yang kurang? Kalau bisa 24 jam betah jemaah di sini. Ada pula masjid yang saya usulkan. Anak-anak muda supaya betah di sini, berikan wifi yang bagus di sini. Passwordnya dikasih setelah sholat berjamaah. Dan itu hidup selama 1 jam. Atau bisa Pak Ibu.
Kalau ada pakai data, ibu datang ke Mas Haji, dikasih. Anak-anak kita senang dia. Ya, tetapi dikontrol, diawasi. Passwordnya harus sholat berjamaah. Itu contoh nekat anak muda. Ya, harus kita memikirkan basic teknologi masa depan mereka, karena hidup sekarang tidak ada kita yang lepas dari teknologi. Lai tahan bapak-bapak ndak bape 3 minggu. Ibu-ibu ndak berpulsa sejam. Ndak berpaket 5 menit saya paniang. Aku mencari ceramah Ustaz Azwar YouTube ndak idui. Ya. Ndak bisa kita melepaskan dari teknologi zaman ini. Ya, persiapkan juga ibadah kita. Update Masjidil Haram, Masjid Nabawi, persyaratan haji umrah. Ati berisinan kanai. Kemarin bapak-bapak bilang, kanai ya Pak Ustaz, boleh orang dah jadi pai umrah Ramadan. Batu. Ialah terapkan negara rancak, cari jono murah, cari jono murah. Ati murah dah jadi berangkel. Itu kan murah mana dah jadi pai. Pak, takdir apa mungkin alun ke umrah Ramadan ini. Ayo mah Pak Ustaz. Tak payah aja Ustaz. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Kadek mencari murah-murah aku acokkan gitu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, harusnya yang mahal. Mana yang paling mahal itu ambil. Sebab tidak ada yang murah-murah betul. Apakah kamu kira masuk surga itu murah? Ahasibtun anta dakhulul jannah. Apa kira kamu murah masuk surga? Tidak. Allah ingin uji kita dulu fil ba'sa'i wa dharra, dengan kesusahan, dengan macam-macam ujian, apalagi Ramadan lah 24 hari berpuasa. Karena ada ujian selanjutnya. Yang paling siap kita harus menerima ujian dan menerima kematian. Bapak Ibu, inilah yang terakhir. Kalau kita ingin ikatan takwa kokoh, ingatlah Al-Baqarah 100, Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, takwalah, benar-benar bertakwa. Jangan kamu mati kecuali muslim. Berniatlah matinya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa tawaffana ma'al abrar. Di Ali Imran, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika orang bertakwa ingat akan mati, insya Allah yang lain jadi menyingkir. Artinya, kalau ketakwaan ingin kokoh, ingatlah bahwa kita ingin dalam hidup ini merawat ketakwaan itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi sampai kapan ketakwaan ini? Sampai kita yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sebagaimana misalnya Ahmad bin Hanbal malam mengaji Quran, siang mengaji hadis. Begitulah para ulama besar itu menjaga ketakwaan. Imam Syafi'i dengan kawan-kawan malam itu beda ibadah. Imam Syafi'i khatam 2 kali. Yang lain membaca hadis ratusan hadis. Yang lain zikirnya sekian puluh ribu. Begitulah mereka berlomba dalam ketakwaannya. Ya. Sehingga kata anak Imam Ahmad bin Hanbal, ayah, kapan ayah berhenti beramal terus-terus ini siang malam? Sampai mata ayah cekung, kaki ayah pecah-pecah begini. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Ananda, ayahmu akan berhenti kalau kaki ayah sudah di dalam surganya Allah Ta'ala. Semoga kita juga begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.